Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang Jumat dan anak-anakku sekalian, santriwan, santriwati, juga para petani. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan ketiga dari tahun 16 dan juga masih diberi air dari langit yang cukup. Beberapa hari lalu, tanggal 9, Indonesia dilalui oleh gerhana bulan total, gerhana matahari total. Dari Sumatera, baik Bengkulu, Palembang, Bangka Belitung maupun Palembang, kemudian Sulawesi, kemudian Ternate, Maluku, Jakarta juga disinggahi sedikit. Ini menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas. Coba bayangkan, ada gerhana matahari diawali dari barat. Nah, ini mengapa ada gerhana diawali dari barat, bukan dari timur? Artinya gelap itu harus dari barat, terbit matahari dari timur. Itu memanjang ribuan kilometer. Kita tidak usah membahas apa itu kandungan klenik daripada gerhana matahari itu. Tapi betapa panjangnya. Jadi setelah Kanada, itu yang memiliki teritorial bentangan laut yang terluas itu Indonesia. Maknanya mempunyai simpanan laut yang dilalui oleh Khatul Istiwa yang terpanjang di dunia. Itu maknanya memiliki kekayaan alam laut yang terbesar di dunia. Saya mempelajari kekayaan laut Indonesia ini sampai dunia hancur bisa kaya dari laut saja. Penduduk walaupun 11 miliar tahun 350 nanti, tahun 2050 penduduk dunia itu 11 miliar, tumplek di Indonesia semua, itu masih bisa memberi makan 15 kali satu hari. Saking kayanya. 15 kali satu hari. Tapi mengapa sekarang ini kok nggak bisa? Nah, ini tinggal pertanyaan. Jangan membahas gerhana didatangi oleh turis dari mana-mana. Itu setelah itu dia buang BAB baru pulang. Jadi kalau ada 500 juta turis, 500 kilogram BAB. 500 juta kilogram BAB yang dibuang di Indonesia. Anak-anakku, Kanada itu memiliki kekayaan laut yang tidak seluas Indonesia karena di sana ada musim beku. Tapi dia bisa mengekspor kekayaan laut yang diambil dari dirinya sendiri, oleh dirinya sendiri ke negara tetangganya terbesar. Apa itu ekspor ikan? Ikan itu macam-macam bentuknya. Kanada itu nomor 1, melempar ke Amerika, dekat. Di sana ada beku. Indonesia nggak ada beku. Adanya hangat.
Dari permukaan laut sampai dasar laut, hangat Indonesia itu. Makanya kekayaan laut yang hidup di laut hebat-hebat. Kemudian ada lagi negara yang daratannya luas, lautnya sedikit, menduduki nomor 2 di dunia. Bisa menghadirkan kekayaan laut walaupun sambil mencuri. Itu Cina. Kemudian ada lagi yang memiliki pantai panjang, tapi tidak sepanjang Indonesia, karena Indonesia itu dari Pulau Madura saja kalau dihitung panjangnya itu lebih panjang pantai Pulau Madura daripada Singapura. Yang ketiga India. Penghasil laut ikan yang bisa diantar ke Amerika nomor 3. Nomor 4 baru Indonesia. Nilainya nomor 4 tapi sedikit sekali. Tidak sampai 2 miliar dolar. Ini maknanya apa? Setelah kita pelajari, India mengapa bisa nomor 2? Banyak hasil Indonesia diantar ke India, direekspor. Apalagi yang namanya negeri Cina. Karena di sana juga ada beku. Maka datang dari Indonesia, dibawa ke negeri Cina, ekspor made in China. Tuh. Indonesia mau buat ikan kaleng saja sekarang tidak punya bahan. Bahannya membeli dari negara lain ambilnya dari laut Indonesia. Nah, ini seru ya. Maknanya, ayo kita bangun. Kita bangun kekayaan alam yang tidak pakai modal. Ya modalnya kemauan. Uangnya gimana? Banyak bank yang bisa mendanai. Nah, ternyata anak-anakku sekalian, kamu walaupun tidak tinggal di pinggir laut, kamu bisa membudidayakan seluruh kehidupan laut di darat dengan teknologi laut. Sekarang ini kalau kita menginginkan seperti itu, ekonominya harus berlandaskan knowledge ekonomi. Ekonomi yang digerakkan oleh knowledge pengetahuan. Sekarang zaman modern kata manusia digital ekonomi. Semua serba canggih. Sampai orang membagi per sekian juta pun bisa. Bisa melihat di balik dinding-dinding itu dengan adanya kemajuan zaman. Namun bagi Indonesia digital ekonomi ini tidak memberi manfaat apa-apa. Mengapa? Hanya bisa mengoperasionalkan bukan knowledge ekonomi Indonesia. Supermarket mengontrol sampai ke kolong-kolong itu di tek ketahuan. Oh itu digitalnya. Ini jumlahnya sekian, ini jumlahnya sekian. Yang dijual barang kelontong dari luar negeri semua. Tidak ada hasil knowledge Indonesia. Nah sekarang mari kita mulai knowledge ekonomi. Kita hadirkan benda-benda hidup di laut, kita masukkan ke darat, kita olah di darat, kita hidupkan di darat, kita besarkan di darat, kita ekspor. Itu namanya knowledge ekonomi yang bisa dirujuk oleh siapapun. Orang asing sana ingin tahu ini produk mana? Produk PT Samudra Mangunkarsa. Di mana kantornya? Dan itu di bazar. Perwakilannya ada di pinggir laut sana. Apa produknya? Shrimp, udang, bandeng. Yang termahal di dunia hari ini ikan tikus
kurapu. Kurapu tikus ya. Kalau di sini diuber-uber oleh petani tikus ya. Itu berapa? 600.000 9 on. Nah, bayangkan. Masih lebih murah daripada, lebih mahal daripada itu udang. Udang $7 saja 1 kilo gitu. Nah, semuanya kita buat di darat. Terkadang kita ini kalau mau membudidayakan semua produk laut itu harus ke pinggir laut. Ya memang, ke pinggir laut ambil airnya, kemudian dibawa ke darat, diproses di darat, menjadi produk laut yang ada di darat, yang alamatnya jelas. Seperti tadi, PT Samudra Mangun Karsa Mangun Kencana. Kantornya di Bazar Az-Zaitun Indonesia, satu lagi di Pantura. Kemudian sistemnya diakui oleh seluruh dunia. Kemudian pendukungnya diakui oleh dunia. Nah, ini namanya ekonomi yang bisa dikontrol, dan inilah yang dinamakan knowledge economy, dan semua pasar dunia ke depan akan mengontrol. Nah, mari kita masuk. Mumpung Indonesia belum satu pun yang bergerak di sini, kita awali. Nah, kita awali. Siapa yang cepat, dia yang dapat. Teori ekonomi. Nah, coba teori ekonomi begitu. Siapa cepat, dia yang dapat. Mari kita cepat. Indonesia belum ada yang memulai, kita mulai. Seperti memulai membangun pesantren yang seperti ini. Di mana Indonesia mengatakan pesantren adalah tempat kumuh, kita katakan pesantren tempat hebat. Kita buktikan bisa. Besok ini knowledge ekonomi ini kita awali dari sini. Dari desa. Jangan pernah membanggakan kota yang susah ditelusuri. Banggakan desa yang gampang kita lalui. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya itu kebanyakan desa, nak. Kotanya hanya Jakarta yang besar, itu pun tidak besar seperti New York. Besar, tapi ribut terus setiap tahun. Besar kotanya, besar banjirnya. Besar kotanya, besar sampahnya. Itu namanya belum terbangun jiwa dan raganya. Mari kita bangun desa yang masih asri. Kita jadikan jembatan menuju internasional. Jembatan menuju kota. Jembatan menuju yang tidak bisa dituju oleh orang kota. Bangun desa. Ya ini saja. Bangun apa? Bangun desa. Dengan knowledge ekonomi. Memulai. Tahun 16 ini kita memulai. Mudah-mudahan tahun 17 kita sudah memetik. Siapa cepat, dia yang dapat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Tuh, wa jannah. Dan teruskan nanti. Sekian saja.